Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu materi kuliah terkait dengan berpikir kreatif yang saya ambil judul "Mengapa Harus Kreatif". Mungkin Anda bisa lihat di layar Anda, di latar belakang gambar saya mengambil salah satu tokoh, ya. Mungkin Anda sudah paham dalam film Mr. Bean. Ya, kenapa Mr. Bean? Karena saya menganggap Mr. Bean ini termasuk orang yang kreatif. Ya, barangkali Anda sudah pernah nonton episode film sebagaimana gambar yang ada di latar belakang cover dari materi perkuliahan kita hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sasaran pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana setelah Anda mengikuti materi ini, Anda sudah paham kenapa harus kreatif dan bagaimana langkah-langkah awal untuk memunculkan ide-ide kreatif. Itu sasaran pembelajaran kita, jadi kami berharap setelah mengikuti pembelajaran ini Anda sudah bisa memulai untuk menerapkan beberapa teknik-teknik permainan berpikir kreatif dan Anda bisa mewujudkan ide-ide dari masalah yang Anda hadapi sendiri. Nah, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada hari sebetulnya tanpa masalah. Ya, jadi hidup itu selalu berhadapan dengan masalah. Dan masalah itu tidak untuk kita nikmati, tetapi pada dasarnya masalah itu kita harus mencarikan solusi. Disinilah Anda dituntut untuk menemukan ide-ide untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi masalah tiap hari itu ada. Kenapa? Karena tidak selamanya keinginan kita itu sesuai dengan kenyataan. Fakta selalu berbeda dengan harapan. Itulah masalah. Ya, fakta berbeda dengan harapan. Nah, disinilah sebetulnya masalah yang Anda hadapi yang harus Anda selesaikan sendiri. Jangan berharap orang lain yang menyelesaikan. Disinilah dituntut Anda harus kreatif, mencari ide-ide untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang Anda hadapi. Nah, dalam konteks bisnis, karena kita adalah mahasiswa yang memiliki disiplin ilmu agribisnis, tidak lepas dari pembelajaran dunia bisnis, ya, persaingan tidak akan pernah berhenti. Ya, ketika kita menciptakan suatu ide produk, bukan berarti bahwa akan muncul pesaing-pesaing yang akan berupaya untuk menyamai dengan produk yang kita hasilkan, yang berasal dari ide-ide yang kita wujudkan ke dalam bentuk produk. Jadi persaingan tidak akan pernah berhenti. Akan banyak produk-produk pesaing yang muncul. Disinilah sebetulnya pentingnya kita harus kreatif di dalam dunia bisnis untuk menghasilkan ide-ide. Jadi setiap ada pesaing kita berupaya lagi untuk berpikir bagaimana supaya produk kita memiliki nilai. Ya, salah satu nilainya adalah kreativitas. Jadi tuntutan sebagai pebisnis ya harus kreatif supaya kita mampu menang di dalam persaingan pasar. Seringkali yang membedakan kita dengan orang lain atau karyawan lain ini adalah kreativitas dalam mencari solusi. Mungkin
Ya, kita sama-sama posisi, tetapi ketika kita diperhadapkan pada masalah, itulah yang membedakan kita dengan orang lain, ya, membedakan kita dengan orang lain di dalam menghasilkan ide-ide. Ketika kita diperhadapkan pada masalah di dalam lingkungan kerja kita atau dimanapun kita berada. Nah, orang kreatif itu tidak mudah menyerah, ya, tidak akan mudah menyerah. Ketika dia diperhadapkan pada masalah, selalu ada berbagai alternatif solusi yang bisa dilakukan. Nah, tentunya berbagai alternatif itu ada yang lebih eh, mungkin efektif, efisien, mudah, murah, ya banyak banyak alternatif solusi. Tetapi ada satu. Nah, di sini pentingnya kita mengambil keputusan mana solusi yang menurut kita jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Dan masih banyak manfaat lain dari bagaimana kita berpikir kreatif. Banyak manfaat lainnya, ya. Nah, apa yang harus dikembangkan? Sikap-sikap apa yang harus dikembangkan? Nah, ini sudah berulang kali saya sampaikan, mungkin dari berbagai pertanyaan yang muncul selama beberapa minggu perkuliahan. Saya selalu menjawab bahwa kreativitas itu sangat ditentukan sejauh mana kita menginginkan hal-hal baru, ya. Jadi kreativitas itu akan muncul kalau kita menginginkan hal-hal yang baru. Nah, motivasi ini dilandasi sejauh mana Anda menginginkan perbaikan dalam hidup Anda. Atau sejauh mana Anda sedang mengalami kesulitan. Jadi ingat, eh, kreativitas itu muncul ketika kita diperhadapkan pada permasalahan. Ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang sifatnya tidak eh, menyenangkan. Ya, jadi ini salah satu motivasi. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami permasalahan. Nah, ini yang memotivasi kita untuk selalu berpikir, mencari ide-ide untuk keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, pertanyaan yang sangat penting yang perlu muncul di dalam diri kita adalah sejauh mana kita menginginkan hal baru. Ya, sejauh mana kita menginginkan hal baru. Ini pertanyaan penting yang harus dikembangkan di dalam diri kita kalau kita ingin kreatif. Coba temukan motivator tersebut tetapkan dalam pikiran Anda. Jadi Anda sendiri yang harus menemukan motivator itu. Ya, faktor-faktor yang memotivasi. Dan itu harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Dan agak sulit kita bisa menghasilkan kreativitas kalau motivator ini tidak ada. Banyak temuan-temuan, banyak ide-ide kreatif, banyak ciptaan-ciptaan produk yang muncul karena ya, orang yang menemukan itu ingin keluar dari masalahnya. Akhirnya ya banyak produk yang kita nikmati saat ini sebetulnya itu idenya muncul awalnya dari masalah yang dihadapi secara pribadi. Dia ciptakan produk, akhirnya produk itu bernilai komersil. Ya, mungkin sering kita dengar salah satu contoh misalnya, alat pemanggang roti sebetulnya diciptakan itu sebetulnya karena penciptanya itu malas untuk memanggang roti, ya. Artinya tidak suka dengan, tetapi dia menginginkan roti bakar. Akhirnya dia coba membuat alat pemanggang, akhirnya sekarang sudah sudah komersialisasi. Produk itu sudah banyak dimanfaatkan oleh orang. Jadi awalnya ide-idenya itu muncul dari ketidaknyamanan dalam aktivitas. Akhirnya dia selalu mencari-cari bagaimana caranya supaya bisa tercipta alat yang bisa memudahkan di dalam pekerjaan dan memudahkan dalam kehidupan. Sering ide didapatkan justru pada saat rileks. Jadi
ini sudah berulang kali juga muncul. Jadi ide itu muncul pada saat kita rileks, ya. Jadi kalau ada masalah, ya jangan berpikir serius. Cobalah rileks. Anda bisa ikuti apa yang saya sampaikan pada bagaimana cara memompa pikiran, ya. Coba rileks. Jangan terlalu serius, berpikir serius. Ketika kita diperhadapkan pada masalah, ya cobalah jalan-jalan sambil berpikir, menanamkan dalam pikiran, ya. Nah, saya sampaikan bahwa eh, ketika kita diperhadapkan pada masalah, coba buat pernyataan tantangan, ya. Coba buat pernyataan tantangan. Sekali lagi saya ulangi, ketika Anda diperhadapkan pada masalah, coba buat pernyataan tantangan, ya, atau kalimat tantangan. Saya bisa kasih contoh. Anda sering telat masuk ke kampus, masuk di perkuliahan, masuk di kelas perkuliahan. Ya. Ini kalau Anda anggap ini masalah, ya, jadi penyebabnya sebetulnya adalah mungkin saya kasih contoh juga bahwa Anda telat bangun. Ya. Jadi ini Anda anggap sebagai sebuah masalah. Kenapa saya selalu telat bangun pagi? Sehingga saya telat masuk kampus, telat masuk di kelas. Coba buat kalimat tantangannya. Jadi ingat, harus ada kalimat tantangan. Kalimat tantangannya, ya, yang seperti yang saya sampaikan minggu lalu, dengan kalimat kunci, dengan cara apa? Ingat ya, dengan cara apa saya bla 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 bla. Nah, dalam konteks contoh ini, Anda telat bangun pagi, Anda anggap sebagai sebuah masalah, tentunya Anda akan bertanya di dalam diri Anda dengan kalimat, dengan cara apa saya tidak telat bangun pagi. Ya, saya ulangi, dengan cara apa saya tidak telat bangun pagi. Tolong diperhatikan bahwa nanti di dalam penerapan teknik permainan berpikir pada materi-materi selanjutnya itu akan diawali dengan kalimat tantangan ini, ya. Oke. Nah, sebelum rileks, sebetulnya Anda perlu menyatakan apa yang Anda cari. Katakan berulang-ulang sampai meresap ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Kemudian rileks. Ya. Jadi, contoh saya sampaikan tadi, Anda telat bangun pagi. Coba ulang-ulang terus itu. Kalimat tantangan itu. Dengan cara apa saya bisa dapat bangun pagi? Ya. Katakan berulang-ulang sampai betul-betul masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Kemudian Anda rileks, jalan, ya, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rileks, yang sifatnya santai, ya. Ini sebetulnya teknik sederhana. Nah, biasanya idenya itu kadang muncul ketika Anda tidak sadari, Anda tidak duga gitu. Tiba-tiba muncul, oh ini. Apalagi kalau misalnya Anda mengaitkan dengan informasi-informasi ketika Anda rileks, Anda mendapatkan informasi, kemudian Anda mengaitkan informasi itu. Sehingga tantangan Anda akan terjawab. Ya, tantangan sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu akan terjawab. Ini kadang muncul begitu saja. Ya, nanti akan kita coba praktekkan di dalam materi-materi selanjutnya terkait dengan teknik permainan berpikir. Nah, takut pada risiko. Ini akan menghambat jalan keluar ini. Jadi sebetulnya risiko yang kita telah prediksi sebetulnya sudah diprediksi sejak kita memunculkan ide-ide yang sebagai solusi untuk masalah yang kita hadapi. Ya, bukan berarti bahwa jangan takut sama risiko. Tetap kita harus pertimbangkan risiko. Ya, tidak ada satupun gagasan, ya,
yang tidak mengandung risiko, ya. Tetapi harus Anda mengambil risikonya, tetapi, maksud saya, ambil risikonya kemudian coba bagaimana caranya supaya risiko ini tidak, besar gitu, ya. Tetap Anda harus pertimbangkan risiko, tapi jangan takut pada risiko. Contoh yang sering muncul kan, takut dianggap gila, takut dianggap, aneh, ya, hambatan-hambatan lingkungan yang sering mencekoki kita. Padahal sebetulnya, ya menurut saya kalau hal kayak demikian itu adalah merupakan, fobia saja, rasa takut yang tidak beralasan. Ini yang menghambat kita untuk menghasilkan ide terhadap masalah yang kita hadapi, ya. Apalagi sikap yang lain yang perlu kita miliki. Kalau Anda ingin kreatif, Anda bisa fokus pada peluang, ya. Coba ubah masalah itu jadi peluang, ya. Jadi, masalah Anda bisa Anda jadikan sebagai sebuah peluang, ya. Tapi bukan hanya masalah saja yang bisa menjadi peluang. Apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda alami dalam keseharian bisa mencetuskan ide, ya, bisa mencetuskan ide, bisa diperoleh ide-ide sebagai sebuah peluang yang baru. Tetapi itu lagi kembali, ketika Anda melihat sesuatu, jangan hanya melihat, tetapi coba amati. Adakah ide yang bisa Anda munculkan dari apa yang Anda lihat dan apa yang Anda amati? Ini contoh. Ketika Anda memegang sebuah gelas, coba tanyakan, peluang apa yang saya dapatkan dari gelas? Mungkin pada saat Anda pertama kali bertanya itu Anda bingung juga. Tetapi ketika Anda terus-menerus mengajukan pertanyaan, ya, ide-ide akan bermunculan. Sisa Anda mengevaluasi dari berbagai ide yang muncul, pasti ada ide yang terbaik, ya. Ini contoh, ya. Anda lebih kreatif jika Anda berani keluar dari kebiasaan. Makanya, di materi yang saya share, janganlah menjadi tuan-tuan kebiasaan. Coba berani keluar dari kebiasaan. Jangan terkungkung dengan apa yang selama ini sifatnya rutinitas. Karena belum tentu itu yang terbaik. Coba cari cara lain, kebiasaan lain. Ya, ingat, sepanjang ini memiliki manfaat, ya. Jadi kreatif itu tidak hanya suatu hal yang baru, tetapi bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Masih ada peluang untuk yang lebih baik. Percayalah, sebab jika tidak percaya, ide-ide itu akan tersumbat untuk keluar. Selalu pertanyakan, adakah yang lain? Adakah cara lain? Adakah ide lain? Ya, dari kelima tantangan yang saya sampaikan sebelumnya. Jangan suka dengan status quo. Ya, cintailah perubahan. Sekali lagi penekanannya, cintailah perubahan, tapi perubahan yang menuju ke yang lebih baik. Cobalah melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ya, saya yakin kita semua bukanlah penganut bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran mutlak itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya maksud, bagaimana melihat masalah dari berbagai sudut pandang agar kita bisa melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi. Lihat dari berbagai sudut pandang. Bisa dari sudut pandang eh, orang lain, bisa dari sudut pandang penggunaan, bisa dari sudut pandang eh, macam-macam, unsur-unsur misalnya.
variabel-variabel atau hal-hal, faktor-faktor yang ada di dalam kalimat tantangan kita. Apakah Anda berpikir kalau gelas itu hanya alat untuk minum? Ya, mungkin kalau sudut pandang orang kebanyakan bahwa gelas itu untuk tempat minum. Dan termasuk kita juga. Adakah sudut pandang lain? Ternyata mungkin setelah kita berpikir, gelas itu tidak hanya untuk minum. Bisa untuk hiasan, bisa untuk menyimpan pensil atau ballpoint, malah bisa dipakai untuk melempar maling kalau perlu. Ya, jadi banyak fungsinya, banyak manfaat. Dengan pertanyaan, ya, tentang apa yang kita alami. Ya, apalagi sikap yang perlu? Apalagi sikap yang perlu yang kita miliki? Saya lanjutkan. Suatu saat Anda memiliki ide, kemudian Anda lakukan, atau Anda coba ide tersebut, ternyata gagal. Ya, biasanya banyak orang gagal, ya patah semangat, berhenti. Coba perbaiki ide itu sampai berhasil, supaya menjadi ide yang baru. Ya, supaya menjadi ide yang baru. Belajarlah dari kesalahan. Karena kesalahan bisa menghasilkan ide baru yang lebih baik. Ya. Pertanyakan ide yang lama. Ya. Kenapa gagal? Apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan? Bisakah kita lakukan lagi dengan cara lain atau cara baru? Atau mungkin waktunya yang kurang tepat? Pertanyakan terus. Ya. Ini yang akan kita latih nanti dengan berbagai teknik pada perkuliahan berikutnya. Jangan berpikir bahwa kreatif itu hanya membuat hal yang baru. Ingat ya, nah, biasanya orang katakan berpikir kreatif itu selalu memunculkan hal yang baru. Sebetulnya manusia tidak pernah membuat hal yang baru. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat yang baru. Kita hanya bisa menemukan apa yang belum ditemukan orang lain. Kita hanya bisa mengubah atau menggabungkan hal-hal yang sudah ada. Sekali lagi, bukan menciptakan hal yang baru. Ya, bukan menciptakan hal yang baru. Mungkin sudah ada idenya dari orang lain, tapi ide dari orang lain itu kita kembangkan. Yang sering muncul saat ini yang istilah ATM, ya, ambil, tiru, dan modifikasi. Atau nanti juga ada teknik permainan berpikir scamper, ya. Itu kan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Jika Anda ingin kreatif, Anda bisa mulai dari apa saja, apa yang ada di hadapan Anda. Ya, coba latih itu. Apapun yang ada di sekitar Anda bisa bertanya, ini saya mau apakan? Ini saya mau apakan? Apalagi? Bagaimana lagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jangan terpaku dengan ide lama. Bagaimanapun suksesnya ide Anda pada waktu yang lalu, belum tentu akan berhasil lagi pada saat ini. Bagaimanapun idenya Anda di tempat lain, belum tentu akan berhasil di tempat yang lain. Coba lakukan evaluasi. Tidak ada masalah sebetulnya Anda mencoba menggugurkan ide-ide Anda sendiri yang sukses, ya, untuk mendapatkan ide yang baru, ide yang lebih baik. Ya. Lakukan senantiasa evaluasi terhadap ide yang sudah Anda wujudkan. Ya, sesukses apapun ide itu. Ya. Termasuk juga di sini saat ide Anda disisihkan oleh ide orang lain. Bisa jadi ketika kita munculkan ide ada lagi yang membuat yang lebih bagus. Ya. Jangan sedih.
Meskipun tidak disisihkan oleh orang lain, toh Anda harus menggantinya sendiri. Kalau menurut Anda bahwa ide itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Jadi jangan berhenti. Ketika ide itu sudah sukses, Anda berhenti berpikir, Anda berhenti untuk berkreasi. Kembangkan terus. Ya. Jadi tidak usah tergantung dari aspek luar. Locus of control kita internal. Ya. Tetap kita harus kembangkan ide-ide yang sudah ada. Meskipun itu sudah sukses. Nah, saya perlu sampaikan ini. Intuisi kreatif itu merupakan perpaduan antara kecerdasan intuitif dan kecerdasan kreatif. Coba buka kembali eh, beberapa matra kecerdasan holistik pada materi yang lalu. Ya, ada perpaduan antara kecerdasan. Ada beberapa matra kecerdasan yang sudah disampaikan adalah kecerdasan intuitif dan kecerdasan kreatif. Jadi intuisi kreatif itu muncul dari perpaduan dua kecerdasan. Kecerdasan intuitif itu apa? Ya, kemampuan berpikir dan menangkap gambaran atau pola keseluruhan melampaui batasan ruang, waktu kini dan di sini. Jadi kalau ada orang yang bisa berpikir, menangkap gambaran, ya, atau pola keseluruhan di tempat lain, ya, atau pada waktu lain, itu adalah orang yang memiliki kecerdasan intuitif. Contoh, saya sekarang ada di rumah, tapi saya bisa mencoba membayangkan apa yang terjadi di kampus saat ini. Saya bisa mencoba berpikir, membayangkan apa yang terjadi di rektorat, apa yang terjadi di dekanat, apa yang terjadi di program studi pada hari ini. Ya, itu kecerdasan intuitif. Kecerdasan kreatif, kemampuan berpikir dengan cara-cara baru, bukan cara-cara yang konvensional, untuk melahirkan gagasan-gagasan atau hal-hal yang sifatnya asli, original, dan baru. Sekali lagi, intuisi kreatif ini adalah perpaduan dari matra kecerdasan intuitif dan kecerdasan kreatif. Saya perlu menyampaikan ciri-ciri jiwa kreatif. Ya. Gemar bertanya, mencerminkan keingintahuan. Fleksibel, tidak kaku, terbuka terhadap hal-hal yang baru atau gagasan-gagasan yang baru. Rindu risiko yang wajar, berani keluar dari zona nyaman. Ingat, risiko yang wajar, yang moderat. Nah, kalau dalam konteks bisnis, risiko itu ketika risikonya ringan, sebenarnya tidak menantang. Pebisnis tidak tertantang dengan risiko yang rendah. Tapi dia juga tidak akan tidak akan nekat kalau risikonya terlalu tinggi. Energik, bekerja dengan ceria karena cinta. Ya, energik. Jadi gemar bertanya, fleksibel, rindu risiko yang wajar, dan energik. Ini core, ya, ciri-ciri jiwa kreatif. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan. Ya, saya ingin memberikan penugasan kepada Anda melalui video ini. Saya meminta kepada Anda untuk mencoba merekam, ya, apa saja yang Anda lakukan, mulai besok, ya. Anda bangun sampai Anda tidur kembali. Jadi Anda bangun pagi sampai Anda tidur kembali pada malam hari. Ya. Tuliskan
apa-apa saja aktivitas Anda dari jam per jam, ya. Satu hari saja 24 jam, ya, 24 jam. Jam berapa Anda bangun, apa yang Anda lakukan sampai Anda tidur kembali pada malam hari, ya. Kemudian coba pikirkan dalam setiap aktivitas itu apa masalah yang Anda hadapi, ya. Apa masalah yang Anda hadapi. Nah, catat semua masalah untuk setiap aktivitas, ya, catat, dan saya minta Anda mengetik tugas itu. Jadi yang pertama, apa aktivitas satu hari penuh Anda dan apa masalah yang Anda hadapi, dalam dalam setiap kegiatan itu, ya. Kemudian, yang ketiga, saya minta Anda memilih dari beberapa masalah yang muncul dari setiap aktivitas, saya minta Anda memilih satu masalah yang menurut Anda sangat penting untuk Anda selesaikan, ya. Pilih satu, kemudian buatkan kalimat tantangannya. Saya ulangi sekali lagi, tugas Anda minggu depan yang Anda harus buat, sesuai dengan petunjuk penulisan tugas. Yang pertama, uraikan atau rinci kegiatan-kegiatan Anda dalam satu hari. Mungkin banyak kegiatan, ada 10, bahkan ada 20 kegiatan dalam setiap hari. Rinci setiap waktu. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah yang muncul di dalam setiap kegiatan Anda itu. Ingat, masalah itu kuncinya adalah adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Harapan Anda bangun pagi, tapi ternyata Anda tidak bangun pagi. Jadi berbeda antara fakta dengan harapan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dari berbagai macam masalah dari nomor 2 tadi, ya, berbagai macam masalah yang telah Anda identifikasi, pilih satu yang menurut Anda perlu untuk Anda selesaikan. Pilih satu masalah yang menurut Anda perlu Anda selesaikan. Kemudian nomor 4, buatlah kalimat tantangannya. Ingat, kalimat tantangan itu menggunakan kalimat kunci, dengan cara apa saya bisa titik-titik, ya. Demikian, saya kira tugas minggu depan, tugas, untuk materi perkuliahan ini dan Anda kumpulkan paling lambat minggu depan. Saya berharap Anda telah menyimak materi yang saya sampaikan dan Anda mengerjakan tugas yang saya berikan tadi. Saya kira demikian. Selamat belajar, tetap di rumah, sehat selalu, jaga kesehatan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.